Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Renaldi. Di sini saya dengan tim dosen lainnya sudah berbagi tugas. Untuk kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan soal regresi linear. Nah, tujuan kita melakukan analisis regresi linear ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kemudian syaratnya untuk melakukan uji regresi linear ini harus valid dan reliable. Jadi sebelumnya sudah harus di tes validitas dan reliabilitas. Kemudian datanya bersifat normal dan linear. Nah, nanti untuk dasar pengambilan keputusannya kita akan melihat nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05%. Jadi nanti jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan sebaliknya. Kemudian ada satu lagi yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jadi jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sekarang langsung saja kita ke contoh kasus. Menggunakan data latihan 1, data yang sudah saya share, dan kalian perlu input data dari Excel-nya menjadi SPSS. Kita akan mencoba menentukan seberapa besar pengaruh kemampuan intelektual pegawai, yaitu sebagai variabel X1 dan motivasi sebagai X2 terhadap kinerja sebagai pegawai karyawan sebagai Y. Nah ya, untuk model persamaannya kita gunakan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E dengan alfa 5%. Nah, langsung saja bisa kita langsung ke analisis. Kalau sudah ada datanya, saya coba buka SPSS-nya. Nah, ini datanya sudah full ya, sudah lengkap. Nah, kita tinggal mengikuti arahan dari yang tadi, yaitu analyze. Kita pilih analyze, kita pilih regression, dan pilih linear. Oke, nah awalnya tuh ini di sini di kiri awalnya tuh. Awalnya tuh kosong, ini di kiri. Nah, dependennya itu variabel Y, variabel independen, variabel X1 dan X2. Statistiknya kita checklist, estimates, model fit, dan part and partial correlation. Continue. Tidak perlu ada lagi yang kita ubah. Kita langsung saja kita oke. Dan akan muncul window output. Nah, ini ya. Window output ada 1, 2, 3, 4 tabel hasil regresi. Tahap selanjutnya kita perlu menginterpretasikan hasil output dari SPSS ini. Kita kembali ke
PowerPoint, ya tadi sudah seperti ini kan ya. Next output-nya ada tabel 1, kita cek lagi variabel dependen yaitu kinerja pegawai, dan variabel independen sebagai motivasi pegawai dan kemampuan intelektual pegawai. Nah, kemudian tabel kedua, model summary-nya agak ini ya, tulisannya saya perbaiki dulu. Nah, mana? Nah, ini bisa dilihat tadi sampai bawah tabel kedua ya. Nilai R itu sebesar 0,603. Yaitu artinya besarnya korelasi antar variabel, dan nilai R square 0,28 artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 28,8%. Next ada tabel ANOVA. Kita lihat kalau F hitung 4,851 dengan signifikansi 0,022. Artinya ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y karena signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Nah, untuk kemudian tadi menjawab bagaimana pengaruhnya, tadi kita sudah lihat ya ada pengaruh sebetulnya, tapi kita lihat tabel koefisiennya. Kita isi tadi persamaan model regresi linearnya dengan angka yang sudah muncul dari hasil perhitungan SPSS. Hasilnya Y sama dengan 5,460 ditambah 0,243 X 2. Ini salah ya. Harusnya ini X1 dikurangi 0,011 X2 ditambah E. Jadi artinya kemampuan intelektual pegawai X1 sebesar 0,243 menggambarkan bahwa kemampuan intelektual pegawai mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Jadi semakin tinggi kemampuan intelektual pegawai, semakin tinggi juga kinerja pegawai. Kemudian untuk variabel X2 yaitu motivasi pegawai, hasilnya minus 0,011, menggambarkan bahwa tingkat motivasi mempunyai pengaruh negatif terhadap besarnya kinerja pegawai. Semakin rendahnya motivasi pegawai, maka semakin tinggi kinerja pegawai berdasarkan hasil perhitungan SPSS ini, regresi ini ya. Nah, setelah kita lihat pengaruhnya, kita perlu uji hipotesis secara parsial. Caranya tadi seperti saya sempat dijelaskan di awal, kita cari T hitung. Mencari T hitung, nah itu rumusnya ini alfa dibagi 2, kemudian n minus k minus 1. Alfanya 0,05 bagi 2, dan sebelahnya 20 minus 2 minus 1. K itu jumlah variabelnya ya. Jadi 0,025 dan 17. 17 ini juga kita ambil dari ini. DF dari tabel ANOVA. Kita lihat angkanya 17 ya, kita pakai ini sama.
Kemudian kita lihat hasilnya 2,019. Dari mana 2,019? Kita lihat tabel, kita lihat 0,025 di N17. Ya, N17 kita lihat tabel. Mana ya tabel? Tabel. Saya cari dulu. Nah, saya share screen untuk tabel. Mana? Tabel. Nah, ini. Nah, tadi berapa ya? 17. 17 di 0,025. 2,109 ya. Kita lihat lagi di mana ya, 2,019. Teh hitungnya X1. Yang tadi teh hitung tadi mana ya? Teh hitung, nah ini 2,453 ya untuk kemampuan intelektual, artinya lebih besar dari tabel. Artinya kalau lebih besar, artinya yaitu X1 berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk teh hitung X2 kita lihat mana minus 0,59. Artinya X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y karena lebih kecil dari tabel. Ada lagi cara kedua, yaitu kita lihat signifikansi dengan alfa 5%. Kita lihat untuk X1, kemampuan intelektual pegawai X1 0,025. Kita lihat, nah ya, 0,025 ya, kita lihat signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,1, artinya mempunyai pengaruh signifikan. Kemudian X2 dengan signifikansi 0,954 lebih besar dari 0,1, maka motivasi pegawai tidak berpengaruh secara signifikan. Untuk uji hipotesis simultan, kita lihat dari nilai tabel ANOVA, yaitu 0,022. 0,022 ini, kita lihat mana tabel ANOVA. Nah, 0,022 nya kita lihat lebih kecil dari 0,05, artinya secara simultan variabel X1, X dan X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Oke, cukup sih segini ya sekarang untuk regresi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.